Salam pembelajar saya sampaikan kepada adik-adik semua yang sedang menonton di video channel YouTube High Instinct. Jangan lupa adik-adik semua klik like, komen, dan subscribe dan di-share sebanyak mungkin ke grup WhatsApp, grup FB, ataupun grup yang lainnya agar teman-teman dari adik-adik semua ikut belajar di channel YouTube Kakak ini. Oke, sekarang kita akan membahas detik-detik USPSDMI latihan ujian tertulis 5 pelajaran ilmu pengetahuan alam, tapi yang akan kita bahas yaitu bagian B atau esai karena untuk pilihan ganda sudah dibahas di video sebelumnya. Oke, sekarang kita langsung ke soal nomor 36. Perhatikan gambar berikut atau perhatikan gambar bentuk interaksi antara dua jenis organisme berikut. Nah, di situ ada sebuah gambar berupa ikan badut dengan anemon laut. Pertanyaannya, jelaskan alasan terjadinya hubungan antara kedua jenis organisme tersebut. Nah, adik-adik dalam hal ini harus mengetahui hubungan kedua organisme atau yang disebut dengan simbiosis. Simbiosis itu adalah hubungan kedua organisme ya. Ada simbiosis mutualisme, ada simbiosis komensalisme, dan ada simbiosis parasitisme. Nah, di sini dalam hal ini hubungan simbiosisnya yaitu antara ikan badut dengan anemon laut. Nah, hubungan simbiosis apa yang tercipta dari ikan badut dengan anemon laut ini? Ya, hubungan yang tercipta dari soal ini adalah hubungan yang terjadi antara dua organisme. Ikan badut dengan anemon laut adalah berupa simbiosis mutualisme yang mengakibatkan adanya saling menguntungkan di antara kedua organisme tersebut. Ya, di mana ikan badut dalam hal ini diuntungkan karena ikan badut akan terlindungi oleh tentakel anemon laut sehingga akan terhindar dari musuh-musuh ikan badut. Nah, sedangkan dalam hal ini anemon lautnya yang bentuknya seperti rumput laut ya akan diuntungkan juga. Apa keuntungan dari anemon laut itu? Keuntungannya yaitu akan mendapatkan sisa-sisa makanan dari ikan badut. Jadi ini jawaban untuk soal nomor 36. Adanya berupa interaksi ataupun hubungan simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan antara ikan badut dengan anemon laut. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Andika mengeluh rasa sakit pada bagian perutnya. Hasil diagnosis, dokter menunjukkan bahwa Andika menderita penyakit apendisitis atau penyakit peradangan pada umbai cacing. Sebutkan 5 gejala yang dialami Andika akibat menderita penyakit tersebut. Nah, ini berarti gangguan pada perut ya atau yang disebut dengan penyakit apendisitis. Penyakit apa itu? Yaitu peradangan. Jadi ada radang di umbai cacing tersebut ya, yaitu yang letaknya di bagian perut. Ya, biasanya itu akan merasakan sakit perut ketika menderita penyakit apendisitis ini ya. Nah, gejala-gejala ataupun ciri-ciri yang dialami ketika teman-teman atau adik-adik semua seperti yang dialami oleh Andika ini menderita penyakit apendisitis, gejalanya yaitu 1. Sakit perut di bagian kanan bawah, yang kedua mual dan muntah, yang ketiga nafsu makan turun, yang keempat demam atau panas tubuhnya, dan yang terakhir yang kelima perut kembung dan susah buang angin atau yang disebut dengan kentut. Ya, nah ini adalah gejala-gejala ataupun ciri-ciri ketika Andika mengalami penyakit apendisitis atau peradangan pada umbai cacing. Oke, adik-adik, sekarang kita lanjut ke soal nomor 38. Di situ ada sebuah gambar, ini gambar peredaran darah. Ya, adik-adik harus tahu gambar ini ada jantung, kemudian ada pulmonalis, ada vena cava, ya.
ada paru-paru. Nah, adik-adik harus mengetahui tentang materi dari peredaran darah. Nah, sekarang kita baca soalnya. Pembuluh darah dapat mengalami penyempitan akibat penumpukan kolesterol. Jika pembuluh darah mengalami penyempitan, mekanisme darah atau mekanisme peredaran darah akan terganggu. Apa yang akan terjadi jika pembuluh darah X atau Y mengalami penyempitan? Peredaran darah apa, besar atau kecil, yang mengalami gangguan? Jelaskan. Oke, sekarang kita lihat di sini untuk gambar yang ditunjukkan oleh huruf X. Ya, huruf X ini adalah menunjukkan bagian pulmonalis. Ya, di mana pulmonalis ini adalah menunjukkan mekanisme dari peredaran darah kecil. Ya, sehingga ketika pembuluh darah bagian X mengalami penyempitan, maka akan mengalami gangguan mekanisme peredaran darah kecil. Kenapa? Karena huruf X menunjukkan arteri pulmonalis, yang mana berfungsi mengalirkan darah yang mengandung banyak karbon dioksida dari jantung ke paru-paru, atau yang disebut dengan peredaran darah kecil. Nah, sekarang kita perhatikan huruf Y. Nah, apabila huruf Y ini, bagian Y mengalami penyempitan, atau yang di sini disebut dengan vena cava, ya, maka akan mengganggu mekanisme peredaran darah besar. Karena huruf Y ini atau vena cava berfungsi mengangkut darah yang mengandung banyak karbon dioksida dari sel-sel tubuh menuju jantung. Nah, ini jawaban dan penjelasan untuk soal nomor 38. Jadi ketika huruf X ataupun arteri pulmonalis akan mengalami penyempitan, maka akan terjadi gangguan mekanisme peredaran darah kecil. Ya, sedangkan ketika huruf Y, bagian Y atau vena cava mengalami penyempitan, maka akan mengalami peredaran darah besar. Oke, ini jawaban untuk soal nomor 38. Oke, adik-adik, sekarang kita lanjut ke soal nomor 39. Joni mempunyai kawat, baterai, paku baja besar, dan paku besi kecil. Joni akan menunjukkan atraksi sulap kepada adiknya dengan membuat paku baja besar dapat menarik paku-paku kecil. Bagaimana Joni merangkai peralatan sulapnya? Jelaskan. Nah, ini kalau adik-adik sudah mempelajari tentang materi ini di IPA ataupun di tema, ini kaitannya dengan cara membuat magnet yang dialiri dengan arus listrik atau yang disebut dengan elektromagnetik. Nah, kita jawab soal ini, ya. Nah, jawabannya, agar Joni dapat menunjukkan kepada adiknya bahwa paku baja besar bisa menarik paku-paku kecil adalah dengan membuat paku baja menjadi magnet. Caranya yaitu dengan membuat elektromagnet atau mengalirkan arus listrik searah ke paku baja. Nah, bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan merangkai ataupun dengan melilitkan kawat ke paku baja tersebut. Jadi kawat tersebut dililitkan ke paku, kemudian setelah itu kedua ujung kawat ditempelkan ke kutub baterai, baik positif maupun negatif. Nah, setelah dialirkan arus listrik, maka paku baja akan memiliki sifat magnet. Akibatnya apa? Akibatnya paku baja akan menarik paku-paku kecil dan menempel di paku baja. Nah, ini yang akan dilakukan oleh Joni ketika akan menunjukkan sulap supaya paku baja besar bisa menarik paku kecil dengan cara membuat elektromagnetik. Ya, ini jawaban soal nomor 39. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 40, soal nomor terakhir. Perhatikan gambar berikut. Apa yang terjadi ketika bulan telah keluar dari daerah umbra bumi? Jelaskan. Nah, umbra bumi itu bagian bulan tepat berada di posisi belakang dari bumi.
ya, ataupun yang warnanya coklat kehitam-hitaman itu adalah umbra bumi, ya. Nah, ketika bulan berada di umbra bumi, itu yang terjadi akibatnya bulan akan secara utuh tidak memantulkan cahaya matahari atau gelap gulita. Maka disebut dengan gerhana bulan total. Nah, dalam pertanyaan ini, apa yang terjadi ketika bulan telah keluar dari umbra bumi? Nah, berarti posisi bulan bisa berpindah ke bawah atau bisa berpindah ke atas. Ya, tepat di bagian penumbra yang warnanya kecoklat-coklatan. Nah, ketika bulan berada di bagian penumbra ataupun ketika sudah keluar dari umbra bumi, maka yang akan terjadi adalah gerhana bulan sebagian. Akibatnya, keadaan ini bulan akan mendapatkan cahaya matahari tetapi tidak terlalu terang. Ya, sebagiannya, jadi sebagiannya saja. Karena masih terhalang oleh bumi ataupun penumbra oleh bumi. Nah, jadi ketika berpindah ataupun keluar dari umbra bumi, maka akan terjadi gerhana bulan sebagian. Oke, ini untuk pembahasan latihan ujian tertulis 5 WSP SDMI pelajaran IPA bagian esai bagian B. Nanti silakan adik-adik ditonton bagian A-nya atau bagian pilihan gandanya di video sebelumnya sudah ada. Nanti linknya ada di deskripsi. Jangan lupa adik-adik semua klik like, komen, dan subscribe dan di-share sebanyak mungkin ke grup kelasnya, grup apa saja, supaya teman-teman dari adik-adik semua ikut menonton di video channel YouTube kakak ini. Oke? Salam pembelajar.